soal Jens Raven, dia nggak klinis banget karena ada dapat peluang di cutback dari sayap kanan tuh saya lupa, tapi bolanya melebar gitu, melebar atau kemana. Artinya emang back Brunei-nya aja yang kurang pinter itu mah. Kalau yang kemarin, ya? Iya. Lah kan Ferrari lob gola tuh, terus backnya Brunei encel, terus direbut gitu. Lah gimana itu? Back kurang paten itu. Filipina sukses mengunggulkan Malaysia secara melalui counter attack gitu ya, dan membangkitkan kepercayaan diri untuk main atraktif di pertandingan kali ini. Wah, itu udah bisa dipastikan 10-0. Kalau melihat pemain timnas Indonesia, dibilang tampil bagus lah di lini belakang itu Ferrari ya. Tinggal pemain-pemain lainnya nih. Pemain lainnya ini gimana itu coba? Apakah mampu menggendong gitu kan? Nah, coba di pas pemain-pemain intinya ditarik itu kan kelihatan banget jomplang tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, Tribuners, dan Sobat Tribun Network dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, host yang akan memandu acara ini. Besok, hari Jumat, tanggal berapa ya? 18. 18 Juli 2025, kita akan kembali menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno di babak penyisihan Grup A Piala AFF U23. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang kece-kece, Bang Gilbert. Siap. Dan Bang Rama yang akan memiliki pandangannya masing-masing. Nah, sekarang kita berkaca dulu hasil laga pertama nih untuk Timnas Indonesia. Menang 8-0 atas Brunei Darussalam. Menurut Bung Gilbert, apakah itu memang performa sesungguhnya Timnas? Tapi kan Brunei selama ini juga di Asia Tenggara nggak bisa kita perhitungkan. Gimana Bung Gilbert? Betul. Kalau melihat pertandingan pertama kemarin Indonesia Brunei yang di babak pertama 7-0, di babak kedua 1-0 itu sepertinya memang sudah diprediksi, bahkan hitungannya harusnya bisa lebih dari itu karena melihat di tim senior, kalau berkaca dari tim senior, kita 2 kali bertandang dengan Brunei di kualifikasi Piala Dunia agregat 12-0 dan 6-6 kan, 6 di GBK, 6-0 di Brunei. Dan kemarin untuk babak pertama superior, sudah sangat terbaca di awal-awal pertandingan sampai menit mau jeda paruh babak pertama juga udah digas terus. Dan ini dengan golnya Jens Raven 6 gol, Jens Raven cukup membuat kejutan sendiri ya. Mungkin diperkirakan ada banyak gol di pertandingan kemarin, tapi tidak dari kaki Jens Raven sendiri. Tapi kemarin bisa sampai 6 gol dari Jens Raven cukup di luar dugaan, dan ini membuktikan bahwasanya skuad yang dipegang Gerald Van den Berg ini cukup siap dan cukup matang berlaga di Piala AFF U23 tanpa adanya persiapan ataupun uji coba di sebelum turnamen. Dan kemenangan 7 gol di babak pertama ini membuktikan bahwasanya skuadnya udah ada terlihat memang ketimpangan skuad di babak pertama dan babak kedua. Tapi babak pertama dengan 7 gol bisa dilihat berarti ini skuad terbaiknya Gerald untuk bisa menghadapi pertandingan selanjutnya baik Filipina, Malaysia, dan babak semifinal sampai final nanti. Wah, sampai final. Bung ngelihatnya gimana Bung Rama? Dia bilang Indonesia memang oke lah meskipun nggak ada uji coba ya cukup untuk melaju sampai final. Tapi mungkin nggak juara. Nah, pandangan Abang gimana? Ya kalau saya sih mengapresiasi dulu terlebih dahulu ya penampilan Timnas Indonesia yang memang di awal laga ini cukup menggempur gitu ya, nggak dikasih ampun Brunei-nya sampai skor 8-0. Benar yang dibilang Bung Gilbert, harusnya bisa lebih ya, lebih dari 8 gitu. Banyak orang memprediksi harusnya bisa 10-0 12 atau lebih gitu ya. Nah tapi memang penampilan Timnas Indonesia patut diapresiasi, namun Timnas Filipina harus diwaspadai juga gitu ya. Mengingat Timnas Filipina ini bisa dibilang kuda hitam lah di antara tim-tim yang ada di grup A ya gitu ya. Yang mana Malaysia tentu lebih diunggulkan di bawah Timnas Indonesia, namun faktanya Timnas Filipina yang berhasil memenangkan pertandingan seperti itu. Iya, di laganya mereka berbarengan dengan Timnas main kan Filipina menang ya 2-0. Dan itu kelihatan banget mereka agresif di sisi sayap. Nah, cukup nggak itu ketika besok
Indonesia melawan Filipina, apakah hal itu yang akan diterapkan pelatih Filipina lagi? Kalau menurut saya ini permainannya sama-sama dari sayap sebenarnya, dari timnas Indonesia maupun timnas Filipina. Terlihat gol-gol Filipina itu berawal dari sisi sayap ya, memanfaatkan kelengahan sisi kanan Malaysia yang akhirnya berujung gol gitu ya. Nah, timnas Indonesia pun juga sama gitu. Selalu kita lihat gol-gol timnas Indonesia itu berawal dari sisi sayap yang akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Ravens ya dengan mencetak 6 gol. Tentu ini bisa dibilang duel seru lah. Kalau kita melihat kalau permainan ini sama-sama dari sisi sayap, mungkin timnas Filipina akan mengandalkan permainan yang berbeda. Mungkin bisa dari sisi tengah ya kan. Kita akan melihat besok pertandingannya. Namun yang jelas permainan ini bisa dibilang sangat seru lah dengan mengandalkan kedua sisi sayap seperti itu. Berarti akan imbang atau Filipina tetap bisa memenangkan pertandingan menurut Bung Rahmat? Ya, berkaca dari penampilan kedua tim, saya rasa bermain imbang ya. Sudah bisa bagus lah untuk Filipina sendiri ya. Karena kalau melihat penampilan lawan Malaysia, timnas Filipina bisa dibilang aji mumpung gitu ya. Selalu digempur, ball position juga kalah 70 berbanding 30, tapi akhirnya bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk mencetak 2 gol. Saya rasa bermain imbang pun sudah bisa dibilang bagus lah untuk timnas Filipina ya. Apalagi Indonesia sebagai tuan rumah tentu punya ambisi sendiri, punya misi sendiri untuk menjadi juara gitu ya. Apalagi ini bermain di kandang sendiri. Iya. Bung Rama ini lama gitu ngikutin sepak bola Filipina, tapi dari internet. Jadi beliau dari zaman Young Husband, Philip bersaudara itu dia ngikutin. AFF ya 2010. AFF 2010. Jadi tahu perkembangannya. Nah, menurut Bung Gilbert gimana? Kalau saya rasa Bung Rama terlalu sembrono ya. Bung Rama tidak bisa menyeloroh begitu saja bahwa saya bisa menani Bank Indonesia. Meskipun ini kelompok umur, tapi kualitasnya secara berbeda. Dari pemain Filipina, kemarin saya baca, mayoritas dari skuad yang dibawa kali ini memang ada skuad-skuad abroad ya, tapi mayoritas itu anak-anak universitas. Mereka fokusnya belajar, bukan bermain bola. Berbeda dengan skuad dari pemain timnas Indonesia U23 yang sudah bermain di tim-tim profesional, baik Liga 1, Liga 2 ataupun bahkan sampai abroad di luar negeri. Makanya kalau dibilang akan menahani Bank Indonesia terlalu sembrono, nggak akan bisa seperti itu. Dan kalau kemarin Filipina sukses mengunggulkan Malaysia secara melalui counter attack gitu ya, dan membangkitkan kepercayaan diri untuk main atraktif di pertandingan kali ini, wah itu udah bisa dipastikan 10-0. Karena kalau main seperti itu, memang Bung Rama tadi bilang kekuatan Filipina bermain di sayap, tapi Indonesia juga keunggulan di sayap. Tidak seperti itu. Memang timnas Indonesia punya anak-anak yang cepat ya, kayak Rehan Hanan, lalu juga ada Maulana Sarif. Tapi jangan lupa tengah kita ada anak Medan, Arhan Fikri, baru juga di belakang ada leadership kita Muhammad Ferrari yang udah banyak capture di timnas senior. Makanya untuk secara pengalaman, jam terbang, kualitas, ya 3-4 level lah di bawah timnas Indonesia U23 saat ini untuk Filipina sendiri. Dan menurut saya justru Filipina akan bermain defensif lagi seperti kemarin. Akan bertahan, akan bermain rapat, dan tidak akan berani untuk bermain terbuka. Karena mereka punya keunggulan di counter attack sayap, Indonesia punya di segala lini. Belum kalau nanti sang punggawa Hoki Caraka masuk, itu ada hal-hal baru, aliran-aliran bola yang baru, sisi-sisi gol yang baru kan. Tidak hanya berfokus ke Jens Repan, umpan kanan kiri Jens Repan, tapi kan bisa bermain menyeluruh ke semua lini. Dan bisa dilihat kemarin ketenangan pemain kita, meskipun 21 tahun, 20 tahun ya mayoritas usia pemain yang tampil kemarin, ketenangannya luar biasa. Untuk kita punya Robi Darwish, itu berapa kali dia dapat bola depan gawang, nggak dihantem atau di shoot. Dia nahan, melihat posisi teman. Memang Jens Repan punya kelebihan membuka ruang ya. Jadi dioper ke Jens Repan, dan Jens Repan juga tenangnya tidak yang kencang, enggak yang shooting abis untuk bisa gol. Yang depan gawang bisa dilihat pelan banget itu bolanya. Berarti kan dia punya kemampuan melihat situasi, menjaga emosi, nggak nafsu. Kalau kita lihat timnas Indonesia sebelumnya, ya mungkin sebelum eranya Sintayong kemarin kan, bisa dilihat itu bermain dengan nafsu, emosi, dan keinginan untuk mencetak gol yang tinggi. Tapi sekarang
justru lebih kerja sama tim, dan kerja sama tim ini yang bisa membangun skuad dari timnas Garuda Muda untuk bisa melaju sampai final dan bahkan bisa juara, karena ketua umum kita Pak Erick Thohir targetnya dari awal juara. Di edisi terakhir kan runner up kalah di final sama Thailand tuan rumah. Vietnam tuan rumah, kita bertandang. Tapi kali ini kita tuan rumah, dan emang rasanya target yang pas untuk jadi juara di turnamen ini sendiri, karena apalagi skuad yang ada sekarang itu skuad yang U20 kemarin bisa bawa Indonesia Piala Asia tanpa kualifikasi di tahun depan. Jadi pemainnya sudah cukup berpengalaman dan ya sudah bisa dipastikan menang lah. Jadi bisa dipastikan menang untuk pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut saya ya, ini belum teruji, Bung Gilbert, kekuatan timnas Indonesia, karena nggak ada uji coba berarti. Gerald Van den Burg itu nggak punya kesempatan ngelihat potensi pemainnya, dan bahkan saya dapat informasi kalau dari skuad yang ada tuh cuma 8 yang bisa ikut sistem permainannya Gerald gitu. Nah, jadi sisanya kan berarti ya mungkin belum pas dengan apa yang dia mau gitu. Nah, kemudian soal Jens Raven, dia nggak klinis banget karena ada dapat peluang di cutback dari sayap kanan tuh saya lupa, tapi bolanya melebar gitu, melebar atau kemana. Artinya emang back Brunei-nya aja yang kurang pinter itu mah. Kalau yang kemarin, iya. Lah kan Ferrari lob bola tuh, terus backnya Brunei celek, terus direbut gitu. Lah gimana itu? Back kurang paten itu. Nah, kalau di Filipina ini kan kemarin sosok lah ya, maksudnya Malaysia itu nggak bisa dibilang lemah juga karena beberapa kali menyerang gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia punya Ferrari, di Filipina ada Lamborghini gagal. Jadi bisa kayak sayapnya tuh Javier Mariano itu kan dahsyat itu. Menurut Bung Rama gimana? Ini kalau menurut saya sosok Mariano ini mengingatkan saya dengan pemain Barcelona. Rapinya. Kita lihat rambutnya, stylenya gitu ya. Wah, itu sangat klimis banget itu rambutnya, kriwil gitu kan. Jadi, nah belum lagi yang kemarin cetak 2 gol. Itu Abang, Otu Abang. Nah, itu mengingatkan saya juga dengan sosok pemain di Eropa, MU. Fellaini. Waduh, rambutnya itu juga kribo gitu kan. Fellaini. Iya, atau enggak Dante, pemain Munchen. Iya. Itu menurut saya jangan dianggap remeh juga gitu ya Filipina ya. Walau hanya mengandalkan beberapa pemain yang bisa dibilang ada 7 pemain abroad lah. Sisanya itu pemain mahasiswa gitu ya, universitas gitu ya. Nah, ini saya juga cukup dengan penampilan Filipina tuh emang bagus gitu ya. Bisa dibilang lawannya Malaysia, apa lagi lawan Indonesia, kita juga nggak tahu ya, apa bisa menang juga Filipina, apa bisa menang imbang gitu. Kita juga belum bisa bisa tahu lah gitu ya. Kita hanya bisa lihat besok gitu. Nah, tapi menurut Bung Rama tadi bilang itu kan sekelas mahasiswa ya. Dari situ aja udah menang Bung Gilbert. Betul. Karena mayoritas pemain kita nggak kuliah belum. Ada satu polisi itu. Ferrari polisi. Iya. Karena kuliahnya entah. Gimana menurut Bung Gilbert? Akademis itu lebih iya kan, ini dia daya pikirnya gitu, maksudnya ambil peluang, ambil kesempatan, ambil keputusan. Betul memang, tapi kan untuk bermain bola kan tidak semua materi kan, tidak semua taktikal di lapangan. Penerapan di lapangannya harus disesuaikan. Kalau tadi dibilang Jens Raven, tidak banyak peluang-peluang itu yang terbuang, dan ketika cetak gol itu karena kesalahan-kesalahan back Brunei, kita masih punya striker andalan, Hoki Caraka yang berpengalaman di timnas senior. Jadi alur untuk kreasi mencetak gol tidak hanya 1-2 target man yang dipasang di depan gawang. Dan dari sisi jam terbang, pemain-pemain kita di U23 ini itu kemarin yang lolos ke Piala Asia U20. Contohnya ada Donitri, ada Arhan Fikri, ada Robi Darwis, itu kan sudah teruji. Dan kalau memang teman 6-7-8 pemain yang sudah nyetel dengan Gerald Van den Burg, ya itu mereka yang sudah bermain dari timnas skuad sebelumnya zaman era Sinteyong kan. Jadi ada penambahan pemain baru ini juga tidak begitu sulit karena mayoritas sudah bermain di klub-klub profesional.
Liga 1. Tidak sedikit, bahkan ada beberapa pemain yang saya lihat, ada pemain dari Liga 1 sendiri, dan jam terbang mereka berarti sudah terasa juga. Memang sehari-harinya bermain bola gitu, bermain bola latihan untuk akhir pekan tanding, dibanding dengan skuad Filipina yang tadi saya bilang seharusnya menempuh ilmu terlebih dahulu, baru ketika sudah sukses, sudah mendapat gelar, mereka berambah ke ranah sepak bola. Jadi untuk mengambil keputusan masih jauh lah dibanding anak-anak muda Indonesia. Jadi ketika ada peluang depan gawang di syuting atau dicetak gol kan masih bingung. Saya kemana nih, ngoper atau kemana? Sedangkan timnas Indonesia depan gawang juga masih bisa dipain-painin kemarin kita lihat. Dan itu wah sangat-sangat beda banget lah, kelasnya jauh, 3-4 level skuad Filipina dengan skuad timnas sekarang. Bang Rama gimana? Nah, kalau menurut saya ini kan kemungkinan Jens Ravens nggak main ya, karena kan kita lihat kemarin pas lawan Brunei agak sedikit bermasalah gitu ya. Itu juga Capek gendong tim dia. kabarnya juga itu diragukan untuk tampil gitu ya. Nah, melihat satu pemain ini yang kemungkinan besar nggak tampil gitu ya. Ini juga bisa menjadi ini juga sendiri buat Filipina gitu ya. Apa namanya? Membangkitkan semangat, pacuan lah. Apalagi satu pemain yang berhasil mencetak 6 gol gitu ya ke gawang Brunei, itu juga bisa dibilang nggak main-main lah. Tapi dengan hilangnya satu pemain ini dengan digantikan pemain lokal ibaratnya gitu ya, tanda kutip ya, entah itu nanti Hoki Caraka yang main atau siapa, saya rasa itu agak berbeda lah. Nah, ini juga bisa menjadi catatan lah untuk pemain timnas Filipina ya, dengan kemungkinan tidak adanya Jens Ravens besok gitu ya tampil ya, ini juga bisa membuat Filipina makin ngotot untuk bermainnya. Gitu. Kalau saya mungkin menduganya ya, Indonesia akan ambil inisiatif penyerangan pasti gitu, apalagi main di kandang sendiri, meskipun sepi ya kandang kita masih penontonnya. Kalau juga sepi. Banyak pertubaran. Oh, banyak ya? Banyak. Oh, parah. Harga. Udah sepi. Udahlah begitu. Nah, India akan mengandalkan serangan balik. Si Javier Mariona itu di kiri dan Dai Anthony itu di kanannya. Kalau pelatih Filipina masih pakai pola yang sama gitu. Artinya dia akan mengeksplorasi serangan balik. Kemudian si Fellaini-nya Filipina ini akan muncul ya. Akan muncul tuh di tengah tuh. Mau nyambut bola dari kanan kirinya. Nah, tinggal Ferrari. Besok bensinnya apa itu dia. Kan begitu. Ferrari ini siap nggak tampil sama anaknya Coach Timo tuh, Brandon Suneman. Itu mereka belum teruji loh dari kemarin ketemu itu Brunei kayak apa kalau kita nonton itu tuh. Kayak tim Warta Kota dah, bagusan dikit. Itu mah bener dah. Benar. Bung Rama Ya, kalau diadu juga menangan kita kayaknya. Insya Allah itu mah kalau ada Abdul Majid kita bisa menang. Menurut Bung Rama gimana? Akan seperti apa tuh? Ya, ujian loh ini buat lini belakangnya timnas Indonesia. Iya, benar. Kalau melihat pemain timnas Indonesia yang hanya bisa dibilang tampil bagus lah di lini belakang itu Ferrari ya. Itu juga dia kapten gitu kan. Nah, tinggal pemain-pemain lainnya nih. Pemain lainnya ini gimana itu coba? Apakah mampu menggendong gitu kan? Nah, coba pas pemain-pemain intinya ditarik itu kan kelihatan banget jomplang tuh. Iya. Siapa tuh penggantinya Firmansyah? Siapa? Julian Firmansyah. Itu lebih banyak dorong bola ke belakang, nggak kreatif ke depan ya, gitu. Menurut Bung Gilbert gimana? Kalau untuk masalah babak kedua pergantian pemain, kemarin melihat ada omelan mungkin dari Gerald Vandenberg ya. Sepertinya tidak murni dari kreativitas timnas muda yang turun, tapi mungkin menjaga etika lawan kali ya. Karena babak pertama udah 7-0 kan. Walaupun dibantai, sedangkan itu tetangga gitu kan. Seperti apa? Apalagi pemain kita ada yang baru ke sana. Ramadan Sananta. Jadi bukan murni emang nggak nyambung pemainnya ketika pemain utama ditarik. Nggak semata-mata mereka jadi buntu, harus kemana, ngalirin bola. Memang menjaga etika permainan. Nggak enak aja berarti. Nggak enak nih gua. Karena udah 7-0 babak pertama, logikanya kan minimal 5 gol di babak kedua harus pasti terjadi lagi kan. Tapi kan pelatih sendiri bilang ke si Jens Ravens ya, nggak bagus yang dia bikin selebrasi aura. Harus jalur. Nggak bagus, selain meremehkan lawan itu membuang-buang waktu etika permainan. Jadi bukan semata-mata nggak ada taktikal aja yang nggak bisa ngebangun serangan, tapi memang menjaga etika dalam sepak bola. Dan
di pertandingan kedua nanti udah dapat nih Gerald pakomnya mereka siapa. Di lini belakang kalau Bung Rama bilang hanya gitu kan, hanya Ferrari, Anda berarti tidak tahu Donitri Pamungkas. Itu tinggi tapi tangannya loh, tinggi tapi kan tadi Anda bilang Filipina itu mainnya dari sayap. Donitri itu kalau saya lihat mirip-mirip Kevin Dix. Badan tinggi, gaya permainannya ya, badan tinggi. Iya. Dia tidak punya posisi postur badan yang kekar atau berotot seperti Rizky Ridho gitu ya. Tapi dia kuat untuk turun naik di lapangan. Begitu juga Kevin Dix, meskipun posisinya beda ya, Kevin Dix kanan, dia di kiri. Iya. Tapi kan gaya permainannya sama. Kalau dibilang hanya, wah itu meremehkan sekali. Apalagi kita ada itu kan Brandon Schumann, meskipun belum terbukti, tapi dia lancar bahasa Indonesia. Komunikasinya nggak putus dong. Sepupunya yang timnas putri siapa? Claudia. Iya, itu Claudia. sepupunya. Nggak putus dong komunikasi. Per mundur gitu, atau per maju tahan belakang. Ferrari itu maksudnya. Udah akrab ya. Berarti kan komunikasi mereka jalan. Oh, iya, benar. Kecuali Nyambung, si Brandon Schumann ini benar dari Jerman, benar dari sana. Kita nggak bisa dibilang nggak punya darah Indonesia, bukan gitu. Tapi dia udah kental banget, bukan cuma darahnya, bahasa Indonesia juga bisa dia kan. Ibunya orang Indonesia. Fasih lagi kan, nggak cuman kenapa doang gitu kan. Kalau kita bahasa Inggris wat doang. Tapi mereka si Brandon ini kan punya komunikasi yang bagus sama Ferrari. Tambah Ferrari kalau dari pemain kemarin umpan ke depannya, wah itu luar biasa, nyampe semua. Dari belakang ke depan, mungkin dia ada belajar dari Rizky Ridho, Hapner, Yates kan, ilmu yang diserap banyak gitu. Jadi nggak bisa dibilang hanya. Makanya kalau mau segempur apapun, semana sih sekerasnya serangan anak universitas gitu kan. Kayak gimana sih gitu. Yang biasa main di Tarkam, kita aja lihat Eloko Gonzalez sudah 40 sekian tahun masih bisa ngegolin di Tarkam gitu kan. Berarti kan kelas untuk liga sepak bola profesional itu berbeda dengan kelas-kelas sepak bola amatir ataupun non profesional lah, bisa dibilang seperti itu. Dan harus dipatut diantisipasi ya, kanan kiri kita ada Hanan, baru juga di tengah kita ada Harkan Fikri bareng sama Robby Darwish. Ini akan bombardir kanan kiri. Kita lihat waktu Harkan Fikri di Piala Asia 23 kemarin yang lawan Korsel kan sempat buntu tuh, Ivar Jenner ditarik, dia masuk. Meskipun penalti nggak masuk kan, tapi dia rap-rapnya ada itu kan. Dia kan anak Medan kan. Putus kanan, putus ke kiri gitu. Jadi dia punya kreasi bola yang nggak, ya banyak lah kreatifnya. Setipikal mungkin sama Ivar Jenner. Jadi ya hal kecil lah, hal mudah lah. Justru tadi yang ditakutin adalah Malaysia, tapi yang lihat Malaysia ternyata Kalah. kepongkeng gitu ya sama Filipina gitu kan. Sama Filipina ya berarti sepertinya akan melaju mudah, meskipun akhirnya sepertinya poin lawan Brunei tidak terhitung. Brunei bisa dipastikan mungkin kalah juga sama Malaysia, sama Filipina pun juga mungkin. Justru saya khawatir Filipina kalah sama Brunei. Nah, belum tentu. Saya khawatir. Belum tentu. Brunei itu kemarin 4-4-2. 4-4-nya 4 di belakang. Nggak boleh 4 agak tengah dikit, nggak boleh. Makanya Revan kanan kiri dia nggak ada yang jagain. Justru saya khawatir. Kepongkeng Filipina. Kemungkinan bisa ditumpuk tuh Brunei ya. 10 pemain mungkin belakangan. Kalau sempat Filipina terpongkeng sama Brunei, aduh saya nggak ngerti lagi tuh kayak gimana. Nah, dari kubu Filipina, ini kan anak universitas gitu ya. Apa bakal demo gitu nanti lawan Indonesia? Artinya dia bikin, udahlah kita di belakang aja numpuk. Kalau zaman Mourinho dulu apa? Parkir bus. Parkir bus. Diparkir tuh. Ya udah serangan balik aja. Itu bocah dua tuh si Mariano sama Otto Abang. Iya, Otto Abang. Saya justru kalau ngomong pemain Filipina itu teringat sama wakil wali kota Tangerang. Siapa tuh? Mariano sama Mariono. Waduh. Sama-sama punya strategi yang apik juga itu dia tuh. Bisa diajak main bola juga tuh ya, Pak Wakil ya. Wakil wali kota. Saya teringat itu, bukan justru teringat sama Villa ini enggak ya. Iya. Gimana Bung Rama? Ya, saya rasa juga berkaca dari lawan Malaysia juga lah pasti ya. Malaysia dan Indonesia ini menurut saya hampir 11-12 lah. Ya, level permainannya gitu ya, setaranya gitu ya. Nah, Filipina juga pasti berkaca lah melihat lawan Indonesia. Oh, dia akan bermain seperti ini. Terus juga sudah dipantau lah permainan timnas Indonesia ini kan pas Indonesia melawan Brunei. Dan juga ini juga pasti pelatih Australia juga akan mempunyai strategi tersendiri lah
menghadapi timnas Indonesia. Walau mau bermain ball position 80% Indonesia, 90% gitu. Tapi mampu mencetak gol walau menang 1-0 aja itu udah membuat timnas Indonesia was-was gitu ya. Nah, itu Jadi juga- Anda pikir Hoki Caraka sama Jazz Revan ngopi aja gitu ya? Enggak juga. Tunggu menit 80 lah baru Enggak serius juga. gitu. Justru yang di matematika Kok bisa-bisanya bisa menang gitu. 1-0 gitu? Gimana coba itu kan? Justru yang di matematik Jans Revan ini kan kemungkinan dia nggak bakal main kan. Betul. Karena melihat kemarin tuh lawan Brunei dia udah mulai agak Masih main pincang. itu. Iya memang. Nah kita nggak tahu nih dia bakal main lawan Filipina nggak ntar nih. Iya. Kalau misalkan hoki yang main ya kita juga nggak tahu ya. Bukan kita meremehkan juga ya. Cuman apakah mampu menutup permainan yang seperti Raven mainkan gitu, kita juga nggak tahu gitu kan. Makanya kita lihat besok aja nih. Hoki Caraka kelasnya satu level di atas Revan. Jadi kemarin menyesuaikan Gerald Vandenberg, ini Brunei lawannya nggak terlalu canggih-canggih amat, udahlah. Jens Raven aja dulu yang masuk gitu kan. Lah, Hoki lawannya sekarang udah bek Australia yang tinggi. Nah, Udah dilasen lawan pemain-pemain Irak, apalagi cuma sekelas universitas. tapi lebih sering cadangan juga di senior ya kan, lebih sering cadangan juga maksudnya kan Iya, nggak iya. bermain full gitu Jordi kan. Amat main cadangan di timnas senior itu bukan berarti nggak punya kontribusi atau kapasitas. Dia memacu, ngasih pencerahan kepada pemain-pemain muda, harus seperti ini. Tua bukan cadangan bukan berarti nggak main, justru cadangan perannya vital gitu Bung Rama. Bukan begitu juga ya kan. Jadi dia bisa Memang ngasih masukan, karena "Ayo, udah begini, kegeser begini." juga, ada pemain-pemain baru makanya Jordi Amat tergeser dia. Tapi kan dia masih berperan di balik layar. Nggak main juga masih sibuk kayak pelatih, masih sibuk motivasi. Gitu juga Hoki Caraka. Dia udah CS sama Nathan Choeon. Masa Buset. nggak bisa dia ngambil ilmu dari Swansea kayak gimana gitu kan? Harusnya belajar dari Cliver juga dia. Cliver bisa juga. Nah, Iya. Iya. Nah, tapi balik lagi nih soal penonton. Kemarin mungkin banyak yang tidak ngeh mungkin ya soal ada pertandingan ini, dan kemudian memang Indonesia U23 ini nggak ada uji coba gitu. Nah, sisi penonton atau ya dukungan supporter atau pemain ke-12, menurut Bung Gilbert akan membakar semangat atau justru makin banyak penonton Filipina yang makin ngegas? Tertekan. Gimana? Dari tim tuan rumah dulu dah. Ya. Tanu mah terakhir dia dulu. Ah, iya. Tamu dulu Iya, yang ngomong, tamu dulu yang ngomong. Kalau Bisa nggak seandainya- main di Stadion GBK? Kalau seandainya tim Besok penuh nih, besok Jumat kan, jam 8 lagi Iya. di RCTI live. Nah itu orang balik kerja tuh, nonton bola dulu dah, gitu. Penuh tuh tiba-tiba pemain universitas kagok kagak nih, aduh, Amin ya. gemeter gitu Iya. jadi tiba-tiba, gimana? Karena beberapa pemain timnas Filipina yang U23 ini juga sempat main di yang senior kemarin kan, yang pas Mitsubishi Cup ya, yang tahun lalu gitu ya, pas main di Manahan gitu ya. Nah, saya rasa juga mereka akan memotivasi lah pemain-pemain lainnya yang baru merasakan mungkin ya euforia supporter yang bisa dibilang Indonesia ini kan gila bola gitu ya. Dan mereka juga saya rasa pasti akan memotivasi mereka untuk tampil lepas aja gitu ya. Jangan down duluan gitu sebelum bermain. Dan kalau melihat penonton yang sepi, ya memang karena tidak seperti timnas senior gitu yang banyak pemain-pemain yang bisa dibilang naturalisasi gitu ya. Dan pemain-pemain yang terkenal gitu. Dan kalau timnas Indonesia U23 ini kan memang ada beberapa pemain yang sudah dipanggil timnas senior lalu tampil lagi gitu ya, salah satunya Ferrari gitu, dan Arkan Fikri. Akram Fikri juga, Donitri juga salah satunya gitu ya. Nah kalau melihat seandainya timnas mampu menang besok lawan Filipina, ya bukan nggak mungkin gitu ya, supporter juga pasti akan lebih rame dibanding lawan Brunei, apalagi ini mau menjelang weekend gitu kan, besok main Jumat gitu ya. Dan kalau nanti menang lawan Malaysia, kita lolos semifinal kan main di Jakarta lagi gitu kan. Iya. Bukan nggak mungkin lagi juga gitu, pasti akan lebih rame, dan targetnya juga kalau nggak salah 10.000 ya dari PSSI sendiri gitu. Rasanya gitu sih. Nah, menurut Bung Gilbert? Mungkin ada beberapa poin ya kenapa kemarin GBK tidak seramai pertandingan tim senior. Faktor pertama tadi seperti yang dibilang, banyak yang nggak ngeh ada pertandingan Piala AFF U23 karena euforianya tidak sama seperti senior lah, cukup kontras. Jadi nggak ngeh.
mungkin baru sadar pas menang 8-0 jadi pemantik. Oh, Indonesia main nih gitu kan. Kedua, hari kerja. Hari kerja sangat berpengaruh. Orang mana milih. Mungkin untuk senior terbayarkan ya. Mau dia kalah, senior kita menang atau kalah. Tapi kalau udah 3 pulang kerja gitu kan, nggak pulang ke rumah langsung ke GBK nonton. Besok harus pagi lagi berangkat kerja, nggak kebayarkan itu. Feel-nya nggak dapat itu feel-nya kalau kita untuk 3 untuk bayar kerja. Tapi kalau besok kan weekend ya, jelang weekend ya. Apalagi hari Jumat. Sabtunya udah Sabtu Minggu udah libur panjang gitu kan. Bisa dipastikan pasti orang nonton. Wah, lawan Brunei aja bisa menang 8-0, lawan Filipina 12-0 ini. Kita harus nonton semuanya. Apalagi tiket terjangkau kan. Kalau nggak salah saya lihat tiketnya sekarang paketan kan. Iya, ada paketan. Tiketnya paketan single, kan. ya. Ada yang paketan sekian ratus ribu untuk 2-3 match atau 2 match di Tandrabaga atau Patriot Bekasi gitu kan. Akhirnya kejangkau ini apalagi besok jelang-jelang akhir bulan ya, gaji juga sudah mulai masuk. Ada perusahaan-perusahaan yang gaji 2 minggu sekali mungkin beli tiket dengan yang harga terjangkau, nonton akhir pekan gitu kan. Bisa lebih senang gitu. Ketiga, fans FOMO itu kan nggak ada tuh ya di U23 ya. Mana ada sekarang yang kenal Robby Darwish. Kalau Robby Darwish dulu kenal ya, tapi Robby Darwish sekarang nggak banyak yang kenal. Terus Rehan Hanan gitu kan. Jadi fans FOMO-nya kurang. Tapi inilah yang ngebuktiin gitu bahwasanya penonton Indonesia tuh ada yang aslinya gitu, yang fans FOMO yang kan tahunya lihatnya Hapner, naturalisasi lah ya. Naturalisasi lah yang dicari gitu kan. Tapi kalau di sini bisa rame, apalagi lawan Malaysia, saya yakin sih gongnya lawan Malaysia ya, karena kita harimau nggak ya gitu kan nggak terlalu. Tapi biasa juga itu mainnya Bung. Iya, itu gongnya pasti di situ, karena kita rival abadi itu sama Malaysia kan. Jadi bisa jadi besok akan meningkat, tapi tidak ya 75% lah, 100% nanti gongnya lawan Malaysia atau bahkan kita lolos ke final. Oke. Dan itu pasti bisa bikin mental anak universitas inilah down lah gitu lah kan. Berasa ditontonin pejabat gitu kan. Aduh. Prediksi Sulit. hasil pertandingan akan berapa skornya menurut Bung Rama? 1-1. 1-1. Katanya anak universitas jago. 1-1. 1-1 ya. 1-1. Nanti menangnya lawan Malaysia aja. Malaysia gitu. Oh, oke. Filipina kalahnya lawan Brunei. Iya, nggak apa-apa dah. Kalah. Bung Gilbert. Kalau melihat komposisi pemain kemarin di babak pertama, sepertinya 99% Gerald Vandenberg akan menurunkan pemain-pemain seperti itu lagi komposisinya. 4-3-3. 3 pemain di belakang dengan 1 striker dan 2 winger kan. Jadi sepertinya komposisi itu akan diturunkan kembali, dan jika berjalan sistemnya Gerald Vandenberg ini, babak pertama mungkin 3-0 lah, 3-0 bisa dapat babak pertama. Waduh. Untuk 3-0 babak pertama, babak kedua bisa 2-0 atau 2-1, jadi 5-1 lah. Minimal Indonesia menang dengan margin 5 gol untuk pertandingan besok di SUGBK lawan Filipina. Wah, sangat yakin sekali Sangat Bung Gilbert. yakin, optimistis. Gimana? Sobat Tribun Network, apakah setuju dengan prediksi kedua pengamat tersebut? Pokoknya besok jangan sampai lupa ada pertandingan hari Jumat 18 Juli ya, 2025 pukul 20. Oke. Sampai bertemu. Terima kasih Bung Gilbert. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan preview pertandingan lain. Salam olahraga. Salam olahraga.